Materi kali ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan anak dengan gangguan sistem pencernaan. Kasus pertama yang kita pelajari adalah gastroenteritis. Gastroenteritis atau GE adalah peradangan yang terjadi pada lambung dan usus yang memberikan gejala diare dengan atau tanpa disertai muntah. Pengkajian keperawatan apa saja yang sering ditemukan, seperti diare, muntah, demam, fontanel cekung, membran mukosa mulut dan bibir kering, nyeri abdomen, kehilangan berat badan, tidak nafsu makan, dan lemah. Diagnosa keperawatan yang sering terjadi adalah defisit cairan atau hipovolemi, defisit nutrisi, gangguan kebutuhan nutrisi, gangguan integritas kulit, nyeri, kurangnya pengetahuan. Intervensi keperawatan yang bisa dilakukan antara lain jika terjadi hipovolemi adalah observasi tanda vital, observasi tanda-tanda dehidrasi, ukur input-output cairan atau balance cairan, berikan dan anjurkan keluarga untuk memberikan minum kurang lebih antara 2000 sampai 2500 cc per hari atau sesuai dengan usia anak. Kolaborasi dengan dokter dalam pemberian terapi cairan, pemeriksaan lab elektrolit, kolaborasi dengan tim gizi dalam pemberian makanan atau nutrisi atau pemberian cairan yang rendah sodium. Kemudian, jika mengalami defisit nutrisi, maka tindakannya adalah kaji pola nutrisi pada klien dan perubahan yang terjadi. Timbang berat badan klien, kaji faktor penyebab gangguan pemenuhan nutrisinya, lakukan palpasi, perkusi, auskultasi pada abdomen, berikan diet dalam kondisi hangat, porsi kecil tapi sering, kolaborasi dengan dokter dan ahli gizi dalam penentuan diet klien. Jika mengalami gangguan integritas kulit, ganti popok anak jika basah, bersihkan bokong perlahan, menggunakan sabun non-alkohol, beri salep atau zinc oksida bila terjadi iritasi pada kulit, observasi daerah perineum dari infeksi, kolaborasi dengan dokter dalam pemberian terapi antifungi sesuai dengan indikasi. Kasus selanjutnya adalah diare. Diare merupakan suatu keadaan pengeluaran tinja yang tidak normal atau tidak seperti biasanya. Ditandai dengan peningkatan volume, keenceran, serta frekuensinya lebih dari 3 kali sehari. Dan pada neonatus lebih dari 4 kali sehari dengan atau tanpa lendir darah. Pengkajian keperawatan yang sering ditemukan adalah feses lembek dan cair atau mencret, sakit perut, kram perut, kehilangan nafsu makan, sakit kepala, mual dan muntah, haus terus-menerus, dan demam. Diagnosa keperawatannya, kurangnya volume cairan atau hipovolemi, kurang nutrisi atau defisit nutrisi, gangguan integritas kulit, kurang pengetahuan, kecemasan, dan ketakutan. Intervensi keperawatan yang bisa dilakukan antara lain, jika hipovolemi, maka lakukan rehidrasi pada pasien. Tindakan dehidrasi dilakukan berdasarkan tingkat atau derajat dehidrasi. Apabila terjadi dehidrasi ringan sampai sedang, dapat dilakukan rehidrasi oral dengan memberikan cairan pedialip. Kemudian meningkat menjadi makanan biasa untuk anak yang muda, makanan yang mudah dicerna seperti pisang, nasi, roti bakar, biji-bijian kering, dan asin. Dalam pemberian cairan terdapat 2 tipe, pemberian formula lengkap yang mengandung NaC, natrium bikarbonat, KCl, dan glukosa. Formula ini dikenal dengan nama Oralit. Tipe yang kedua adalah tipe formula sederhana yang hanya mengandung NaCl dan sukrosa saja atau garam dan gula atau karbohidrat lainnya. Pada dasarnya rehidrasi dilakukan berdasarkan tingkat dehidrasinya dengan ketentuan sebagai berikut. Jika dehidrasi ringan, 1 jam pertama berikan 25 sampai 50 ml per kilogram berat badan. Selanjutnya 125 ml per kilogram berat badan per hari. Dehidrasi sedang 1 jam pertama berikan 50 sampai 100 ml per kilogram berat badan. Selanjutnya
125 ml per kilogram berat badan per hari. Dehidrasi berat, jika bayi baru lahir, berat badan kurang dari 2, berat badan 2-3 kg, kebutuhan cairan adalah 125 ml ditambah 100 ml ditambah 25 ml dibagi 250 ml per kilogram berat badan per 24 jam dengan pemberian cairan 4:1, 4 glukosa 5% dan 1 NaHCO3 1,5%. Dengan cara pemberian 4 jam pertama 25 ml per kilogram berat badan, 20 jam berikutnya 150 ml per kilogram berat badan per 20 jam. Bayi berat badan lahir rendah atau kurang dari 2 kg, kebutuhan cairannya adalah 250 ml per kilogram berat badan per 24 jam. Pemberian cairannya adalah 4 glukosa 10% dan 1 NaCO3 1,5% dengan pemberian 4 jam pertama 25 per kilogram berat badan per jam. 20 jam berikutnya adalah 150 ml per kilogram berat badan per 20 jam. Umur 1 bulan sampai 2 tahun, jika berat antara 3 sampai 10 kg, cara pemberiannya adalah 1 jam pertama 40 ml per kilogram berat badan per jam, kemudian dilanjutkan 7 jam berikutnya adalah 12 ml per kilogram berat badan per menit, dan 16 jam kemudian 125 ml per kilogram berat badan. Kemudian 2-5 tahun, berat badan 10-15 kg, cara pemberiannya adalah 1 jam pertama 30 ml per kilogram berat badan per jam, kemudian dilanjut 7 jam berikutnya adalah 10 ml per kilogram berat badan per menit, dan 16 jam kemudian adalah 125 ml per kilogram berat badan. Umur 5-10 tahun, berat badan 15-25 kg, cara pemberiannya adalah 1 jam pertama 20 ml per kilogram berat badan per jam, kemudian dilanjut 7 jam berikutnya 10 ml per kilogram berat badan per menit, dan 16 jam kemudian 105 ml per kilogram berat badan. Kemudian lakukan monitoring dan observasi terhadap kebutuhan cairan seperti suhu kulit, muntahan, membran mukosa, berat badan, dan mata, dan ubun-ubun besar. Monitor tanda tanda hipovolemik seperti denyut jantung, nadi cepat, tekanan darah menurun, dan kesadaran menurun. Monitor adanya asidosis metabolik. Berikan penjelasan kepada keluarga tentang penyebab kurangnya volume cairan. Kolaborasi dengan dokter dalam pemberian antibiotik yang hanya diberikan jika ada penyebab infeksi seperti kolera. Maka diberikan tetrasiklin 25-50 mikrogram per kilogram berat badan per hari, atau antibiotik lainnya sesuai dengan jenis penyebabnya. Obat spasmolitik seperti papaverin, obat antisekresi seperti asetosal, klorpromazin. Jika nutrisi kurang, berikan nutrisi makan setelah dehidrasi teratasi yang mengandung cukup kalori, protein, mineral, vitamin. Selama diare, perlu ditambahkan jumlah kalori sebanyak 30% protein, 3-5 gram per kilogram berat badan per hari, yang pada umumnya adalah 2,5 gram per kilogram berat badan per hari. Pada bayi, pertahankan ASI. Pemberian pengganti air susu bagi yang tidak minum ASI, akan tetapi lakukan pengencaran seperti pemberian PASI pada hari pertama, diencarkan 1/3, hari kedua 2/3. Apabila defekasi membaik, maka berikan penuh sesuai dengan ketentuan PASI. Adapun susu formula yang dianjurkan mengandung kadar laktosanya rendah, asam lemak tidak jenuh seperti LLM, almiron, dan lain sebagainya. Berikan makanan dengan mempertimbangkan usia berat badan, kemudian menerima anak seperti anak usia 1 tahun. Dan apabila anak sudah makan biasa, anjurkan makan bubur tanpa sayuran dan hindari kurangi makanan yang banyak mengandung lemak. Dengan ketentuan hari pertama, setelah rehidrasi, berikan makanan per oral dengan selang-seling menggunakan oralit. Pada hari 2 dan sampai 3, berikan susu formula, rendah laktosa, dan apabila defekasi membaik, makan biasa disesuaikan dengan usia. Lakukan monitoring pengukuran suhu, status gizi,
dan tanda perubahan nutrisi seperti berat badan, turgor kulit, bising usus, kemampuan menelan, dan jumlah asupan. Berikan penjelasan kepada keluarga dalam mencegah makanan yang dapat menyebabkan diare, cara mensterilkan susu botol susu, dan izin lingkungan. Kasus selanjutnya adalah tipoid. Merupakan penyakit infeksi yang terdapat pada usus halus yang disebabkan oleh Salmonella typhi. Penyakit ini dapat ditularkan melalui makanan, mulut, atau minuman yang terkontaminasi oleh kuman Salmonella typhi. Pengkajian keperawatan yang sering ditemukan antara lain adalah demam yang meningkat setiap hari hingga mencapai 40 derajat Celcius, sakit kepala, lemah dan lelah, batuk kering, berkeringat, nyeri otot, kehilangan nafsu makan dan menurunnya berat badan, sakit perut, obstipasi, kemudian disusul dengan diare, tidak tampak kotor dengan warna putih di tengah, hematomegali, dan splenomegali. Diagnosa keperawatan yang sering ditemukan antara lain adalah defisit nutrisi, hipertermia, dan risiko cedera. Jika terjadi defisit nutrisi, berikan diet tinggi kalori, tinggi protein, cukup cairan, rendah serat, dan tidak mengandung gas. Berikan ekstra susu atau makanan dalam keadaan hangat. Berikan makan mulai dari sedikit dan sering sesuai dengan asupan. Berikan nutrisi dalam bentuk makan lunak untuk membantu nafsu makan dan monitor perubahan berat badan, adanya bising usus, dan status gizi. Jika terjadi hipertermi, maka tindakannya adalah monitor perubahan suhu dan denyut nadi. Lakukan tindakan untuk menurunkan suhu tubuh dengan kompres, berikan pakaian tipis untuk memudahkan proses penguapan. Kolaborasi dalam pemberian antibiotik sesuai dengan ketentuan, dan libatkan keluarga di dalam perawatan. Ajari untuk menurunkan suhu tubuh dan evaluasi perubahannya. Penataan secara umum tentang tipoid, istirahat, dan perawatan tidak baring dalam perawatan untuk mencegah komplikasi. Tidak baring adalah perawatan di tempat termasuk makan, minum, mandi, buang air besar, dan buang air kecil akan membantu proses penyembuhan. Dalam perawatan perlu dijaga kebersihan dan perlengkapannya. Diet dan terapi yang menunjang diet merupakan hal penting dalam proses penyembuhan penyakit demam tipoid. Berdasarkan tingkat kesembuhan, pasien awalnya diberikan makan bubur saring, kemudian bubur kasar, dan menjadi nasi. Pemberian bubur saring bertujuan untuk menghindari terjadi komplikasi dan perdarahan usus. Kerjasama dengan dokter itu dalam pemberian antimikroba untuk menghentikan, menghambat penyebaran kuman. Obat-obat yang sering digunakan adalah chloramphenicol, thiamphenicol, ampicillin, dan cotrimoxazole. Kasus selanjutnya adalah malnutrisi. Malnutrisi energi protein merupakan keadaan tidak cukupnya masukan protein dan kalori yang dibutuhkan oleh tubuh, atau dengan nama marasmus dan kwashiorkor. Marasmus, kwashiorkor, disebabkan oleh kekurangan protein, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sedangkan marasmus karena kekurangan kalori dan protein. Diagnosa keperawatan yang sering ditemukan pada kasus malnutrisi adalah kurangnya nutrisi, hypovolemi, gangguan integritas kulit, risiko infeksi, dan kurang pengetahuan. Pengkajian yang sering muncul antara lain adalah penurunan berat badan, massa otot yang menurun, massa jaringan yang menurun, pipi dan mata cekung, perut membengkak, kehilangan lemak, jaringan adiposa, kulit dapat menjadi lebih tipis, kering, kemudian pucat dan dingin, rambut rontok. Diagnosa keperawatan yang sering terjadi antara lain kurang nutrisi, kurangnya volume cairan, gangguan integritas kulit, risiko infeksi. Intervensi keperawatan yang bisa dilakukan antara lain jika terjadi gangguan nutrisi, maka lakukan pengaturan makanan dengan berbagai tahapan. Salah satunya adalah tahap penyesuaian yang dimulai dari pemberian kalori sebanyak 50 kalori per kilogram berat badan per hari dalam cairan 200 ml per kilogram berat badan per hari pada kwashiorkor
dan 250 ml per kilogram berat badan per hari pada marasmus. Berikan makanan tinggi kalori 3-4 gram per kilogram berat badan per hari dan tinggi protein 160-175 gram per kilogram berat badan per hari pada kekurangan energi dan protein berat serta dan berikan vitamin dan mineral. Pada bayi berat badan kurang dari 7 kg berikan susu rendah laktosa atau low lactose milk atau LLM dengan cara sepertiga LLM ditambah glukosa 10% tiap 100 ml susu ditambah 5 gram glukolin untuk mencegah hipoglikemia selama 1-3 hari, kemudian pada hari berikutnya 2/3. Apabila berat badan lebih dari 7 kg, maka pemberian makanan dimulai dengan makanan bentuk cair selama 1-2 hari, lanjutkan bentuk lunak, tim, dan seterusnya, dan lakukan pemberian kalori mulai dari 50 kalori per kilogram berat badan per hari. Lakukan evaluasi pola makan, berat badan, tanda perubahan kebutuhan nutrisi seperti turgor, nafsu makan, kemampuan absorpsi, bising usus, dan tanda vital. Selanjutnya adalah HISPRO. Penyakit HISPRO merupakan suatu kelainan bawaan berupa aganglionosis usus yang dimulai dari sphincter ani interna ke arah proksimal dengan panjang yang bervariasi dan termasuk anus sampai rektum. Juga dikatakan sebagai suatu kelainan kongenital di mana tidak terdapatnya sel ganglion parasimpatis dari plexus aureus di kolon. Keadaan abnormal tersebut yang dapat menimbulkan tidak adanya peristaltik dan evaluasi usus yang secara spontan. Sphincter rektum tidak dapat berelaksasi, tidak mampu mencegah keluarnya feses secara spontan, kemudian dapat menyebabkan isi usus terdorong ke bagian segmen yang tidak ada ganglionnya, dan akhirnya feses dapat terkumpul pada bagian tersebut sehingga dapat menyebabkan dilatasi usus proksimal. Pengkajian apa yang sering ditemukan pada kasus HISPRO? Seperti perut bengkak dan kembung pada bayi, anak muntah berwarna hijau dan coklat, sembelit atau susah buang air besar. Diagnosa keperawatannya pada pra pembedahan sering terjadi konstipasi, kurangnya volume cairan, defisit nutrisi, risiko injuri, gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Pada pasca pembedahan, nyeri, risiko infeksi, atau risiko komplikasi yang lain. Intervensi keperawatan. Jika terjadi konstipasi, maka tindakannya adalah monitor terhadap fungsi usus dan karakteristik fesesnya. Berikan spoling dengan air garam fisiologis bila tidak ada kontraindikasi yang lain. Kolaborasi dengan dokter tentang rencana pembedahan. Ada 2 tahap pembedahan. Pertama, colostomy loop atau double barrel, di mana diharapkan tonus dan ukuran usus yang dilatasi dan hipertrofi dapat kembali menjadi normal dalam waktu 3-4 bulan. Prosedur pembedahan meliputi prosedur Duhamel, prosedur Swenson, dan prosedur Swerve. Jika mengalami nyeri pada pasca pembedahan, tindakannya adalah lakukan observasi dan monitor tanda-tanda nyeri. Lakukan teknik mengurangi nyeri seperti teknik pijat punggung atau back rub, sentuhan, dan lain sebagainya. Pertahankan posisi yang nyaman bagi pasien, kolaborasi dalam pemberian analgesik. Demikian materi kali ini, sampai bertemu dengan materi berikutnya.